cinta itu buta, men. Oke, berarti gara-gara cinta itu nutupin semua kriteria, nggak berlaku lagi bagi kamu. Iya, kadang-kadang jadi akhirnya yang buruk kita terima. Makanya kan cinta itu kan sebenarnya penerimaan juga kan. Benar. Masalah soal penerimaan. Dalam sekian. Kalau misalkan menurut lu nih bang? Kalau pertanyaan kayak gini, gue punya prinsip. Nah, gimana tuh? Prinsip gue tuh kayak gini. Gue kalau udah sayang tanpa karena udah. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Cuy, balik lagi di channel YouTube Gasan Albak, masih bersama dengan gue Gasan Syakik Albak. Nah, jadi di sini di tempatnya di Melting Pot Sentul di malam hari, cuy, udaranya itu kayak aduh, menusuk gimana gitu ya, kayak menusuk jantung. Nah, di sini nih di malam hari yang sejuk, kita ingin bahas tentang percintaan. Nah, kan jarang banget ya gue ngedatengin cewek yang apalagi bahas tentang cinta. Plus ini kayak udah siap banget pakai baju pink gini nih bang. Gila, melambangkan dia lagi cinta, jatuh asmara, Yoi. lagi tentang cinta. Dan ini kita bahas topik yang mungkin kayaknya nggak galau sih. Kita lebih ke happy aja ya. Gue setuju. Karena kan lu udah married juga ya. Iya. Kebetulan gue udah married. Tapi sebenarnya nggak adil sih kalau lu married, lu belum sih. Kayaknya tahun ini insya Allah ya. Tahun ini insya Allah. Amin. Amin. Oke, jadi sebelum kita mau bahas ya, ini mungkin Q&A dari netizen gue, dan teman-teman bisa subscribe dulu channel YouTube gue, dan kita perkenalan dulu nih dari kakak yang berbaju pink. Kakak. Apa panggil tante? Adek kali ya. Oke. Tante siapa? Biasa main tante. Jangan astagfirullah. Gila. Iya. Pasti pernah. Iya, kakak siapa namanya kakak? Iya, halo. Aku Cindy. Oke, aku Gasan. Kayak so sweet gitu ya. Mengikuti warna baju. Mengikuti warna baju. Berarti dia lagi bahagia, lu netral nih putih. Gue Gue yang netral. lagi suram dong, hitam dong. Enggak, hitam itu berani. Merah dong bang. Kalau dalam kamus gue, hitam itu berani. Oke. Berarti Nggak kalau bisa putih, ditebak. kalau putih nggak berani. Lu dong? suci mungkin gak? Bukan, gue bukan so suci. Oh, iya. Karena gue Iya. suci. Netizen doang yang suci. Iya. Nah, gue mau bahas nih bang. Lu perkenalan. Oh iya, halo, balik lagi sama gue Erdiansyah. Yoi. Karena kemarin kita udah bahas tentang horor ya. Horor. Dan itu banyak drama. Cuman daripada ini malam-malam cuy. Kalau kita bahas horor kayak Kalau kurang. ada cewek bahasnya yang Iya. sweet lah Iyalah. gitu. Karena Sweet. Sweet. Bener ya. Iya. Nah, gue mau bahas nih ya. Jadi pertanyaan ini gue filter, dan buat temen-temen itu harus ngikutin update gue karena gue buka Q&A juga. Nih bang, aduh gue sebenarnya tentang cinta, karena gue lagi mendalami tentang percintaan. Oh gitu. Ini pertanyaannya, apakah kamu mudah jatuh cinta? Aduh. Waduh, berat. Kita dari kakak dulu ya. Oh iya, ladies first. Ladies first. Ladies first. Kalau misalkan gue sih enggak. Gue tuh susah banget. Buat jatuh cinta. Parah. Susah. Karena apa? Karena jatuh cinta tuh kayak nggak bisa main-main gitu. Yoi. Terus bisanya apa? Bisa ya serius. Oh mungkin udah berumur. Anjir. Iya. Oh, iya. Parah banget. Enggak sih, Masih muda. kalau umur enggak mandang. Serius, keseriusan. Iya. Soal serius itu enggak mandang umur. Terus mandang apa? Oh, Kayak lu pertanyaan-pertanyaan bakal berujung ke yang enggak. Kalau Oke. cowok kan biasanya kalau cewek tuh kalau jatuh cinta tuh mungkin lebih susah karena perasaan. Kalau misalkan cowok kan beda nih. Gimana sih kalau cowok menanggapi jatuh cinta tuh gimana? Dari lu dulu kali, yang lebih tua dulu kan. Out first. Gimana gitu? kalau ditanya gue tentang mudah jatuh cinta, gue jujur gue sama kayak cewek susah. Gue butuh proses kayak perkenalan dulu, pendekatan dulu. Yoi. Kayak Serius tuh. gue serius karena Bini lo nonton. ini gue udah tahu gue semuanya. Oh iya. Gue ceritain dari gue belum brojol tuh. Oke. Sampai itu udah gue ceritain.
Gue sulit untuk jatuh. Tapi bini lu yang mana lo? Astaga. Seli Dara Utami, halo sayang. Karena lu pilih-pilih juga atau? Gue orangnya selektif. Karena gue menjalankan hubungan itu nggak sembarangan, nggak main-main. Jadi gue harus butuh proses dulu. Jatuh cinta itu. Oke. Itu oke. Pertanyaan kedua. Kayaknya nggak ada yang mau bahas tentang dari gue sih. Nggak ada yang nanya sih. Oh iya, balik kita dari nggak ada peka gitu. Gasan in the sky, in the world, the best and ever. Netizen pengen tanya tentang gasan gitu kan. Jujur Lo sih. sendiri gimana? Gue dulu tuh mungkin terlalu jatuh cintanya terlalu muda. Mungkin sampai saat ini gitu. Dan bodohnya sekarang disalahartikan gitu bang. Jadi lu mudah jatuh cinta, mudah percaya, tapi mudah disakitin juga. Karena memang gue tipikal yang gampang percaya. Dan menurut gue yang paling sulitnya, kita jatuh cinta mudah, tapi yang mempertahankan, Benar yang banget. cara setianya, itu yang agak, gue jadi kelihatan sad boy gitu. Oke, Tapi jadi, bukannya biasanya cowok yang gak setia ya? wah, Ini pembahasan sorry nih bukannya anti feminisme ya, cuman berdasarkan pengalaman dalam hidup gue. Kayak gue tuh lebih sering disakitin, lebih sering diselingkuhin. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya. Oke. Sahabat super. Karena di sini bukan sesi galau, karena kita ingin mencurahkan perasaan kita. Jadi buat smart people. Waduh. Ya. Terlalu berat smart. Oke. Pernahkah kamu berusaha jatuh cinta pada seseorang di saat kamu tidak merasakan sesuatu padanya? Jadi kayak lu tuh pengen apa ya? Mungkin gara-gara untuk menghargai orang tersebut, lu jadi seolah udah gue harus jatuh cinta gitu sih. Pernah nggak? Gue enggak sih, karena menurut gue kayak gue nggak suka sesuatu yang terpaksa gitu. Berarti dari hati. Iya, semua tuh harus tulus dari hati. Tapi pernah nggak sih kayak ini orang nih perhatian banget, terus ngejar lu banget, padahal lu nggak ada perasaan gitu. Tapi ketika ada gue ngeliat dari mungkin respect kali bang ya, udah gue ngehargain perasaan ini, walaupun lu nggak sayang tapi berusaha gitu. Enggak sih, gue nggak mau maksa, maksudnya enggak lah. Kalau kita nggak ada rasa, nggak usah kayak maksain sih. Kayak ujungnya jadi nyakitin juga kan. Aduh, perih juga sih kalau bicara tentang nyakitin. Iya. Tapi kalau dari lu nih bang, pernah nggak sih? Kalau pertanyaan ini gue pernah ngalamin. Yoi. Kayak, ya elah. Pengalaman gue sih. Kayak yang bini ketiga ini kan? Enggak lah. Oke. Jadi ini bini keberapa sih? Tapi dia mantan fuckboy. Tapi udah tobat. Karena dia udah capek. Jadi udah good boy ya bang. Iya. Soft boy. Softboy. Kalau good itu terlalu berat. Soft boy aja. Soft boy. Oke, gimana jadi jawaban lu? Gimana? Gue pernah dikenalin sama anaknya temen nyokap. Oke, dijodohin ya? Mereka sih bilangnya niatnya enggak, cuman kenalan doang. Tapi yang sebenarnya niatnya memang menjodohkan. Ada gitu di zaman saat ini ya? Masih dijodohin? Ada. Jadi dia bahas masa lalu. Dulu tuh kita kalau punya anak tuh kalau bla bla bla, udah bahasin lagi. Oke. Untuk fisik udah di kriteria gue dulu main kriteria juga. Gue paling nomor 1 kriteria tuh harus fisik ya, good looking ya. Good looking. Emang dasar pria ini. Iya. Tapi nggak munafik dong. Tapi emang jujur sih. segala sesuatu tuh dari mata dulu baru turun ke hati, benar. Dari mata turun ke hati. Itu bullshit kali kalau misalkan orang bilang kayak hati itu enggak. Tetap harus dari mata dulu kan. Betul. Karena menurut gue juga kayak lu nggak pengen nggak sih kayak punya keturunan yang kalau misalkan buruk itu kan takutnya dibully. Buruk. Gue sorry to say, cuman apa adanya aja gitu kan. Karena gue ngalamin teman-teman gue yang ya sorry kayak gimana kasihan dianya aja sih. Betul. Lu berarti pernah? Pernah gue. Dan nggak bisa, bener kata nggak bisa maksain Kasini tadi, nggak bisa maksain ya. Perasaan itu nggak bisa. Gue udah berusaha semaksimal mungkin kayak gue harus kebuka, tetap nggak bisa. Cuma nafsu di mata aja. Oke. Tapi kalau misalkan kayak orang yang ngejar-ngejar kita nih, udah berjuang banget nih bang, otomatis kan kita harus saling menghargai ya. Iya. Kalau kita tinggalin atau kita pahitin pun malah kasihan gitu ya, serba salah. Iya gak sih? Apa gue yang salah doang di mata kalian? Oke, jadi pertanyaan yang ketiga nih.
Apa hal sepele yang dilakukan seseorang yang bisa membuat kamu langsung jatuh cinta? Yoi. Jadi kayak lu melting sama someone tuh karena apa gitu? Coba dari kakak dulu. Gue dulu kali ya. Ya lo dulu deh. Terkesima sih dengan pertanyaan ini. Oke. Kalau gue sih dengan perhatian sih. Gue mau jawab itu lo ngambil gue. Gue tuh kayak mungkin sad boy sih, kayak haus akan perhatian. Udah. Apa sama? Iya. Dan gue lebih tepatnya kayak menurut gue ya, orang yang memperhatikannya tulus sama yang enggak itu beda. Iya. Jadi gue bisa menghargai dan meleleh banget gue dengan orang yang bisa memberikan kasih sayang dan cinta. Tapi kalau kamu gimana? Iya, idem. Makanya tadi gue juga tipe kayak orang yang kayak butuh banget perhatian gitu loh. Kasihan banget ya satu ini ya. Ceritanya gue kayak maksudnya orangnya suka diperhatiin gitu loh. Kayak suka hubungan tuh yang sweet. Oh, sama yang sekarang enggak berarti? Perhatian, maksudnya kayak suka diperhatiin gitu. Jadi kayak seneng aja. Apa sih tadi pertanyaannya? Salting. Sepele. Ya perhatian tuh sebenarnya kelihatannya sepele, tapi itu kayak fondasi dari hubungan gitu loh. Bener. Sekarang nggak enak juga kan kita pacaran tapi nggak ada perhatiannya. Iya. Jangan sampai ntar pasangan kita diperhatiin orang. Aduh. Iya. Nah kalau lu sendiri gimana bang? Iya, perhatian termasuk juga. Tapi hal yang paling sepele deh. Perlakuan. Wah. Bedanya perhatian dengan perlakuan apa? Beda. Kalau perhatian bisa dari mulut aja. Tapi kalau perlakuan itu langsung kayak misalkan. Oh, jadi langsung eksekusi. Iya, langsung eksekusi. Gimana tuh misalkan? Misalkan kalau gue jatuh atau kecapean. Kayak langsung. Kayak kalau kecapean kan. Iya. Pijitin. Itu. Pijit. Itu masa lalu ya, plus itu kan. Itu biasanya di Del. Aduh. Di Del. Apa Ninda? Ada orang apa nama Ninda? Fortune ada di sana. Oh, berarti perlakuan, karena benar sih menurut gue kayak ketika kita mungkin butuh curhatan, terus dia bisa memperlakukan kita, oh ini butuh tempat bersandar. Yes. Wah, itu sih. Kayak gitu sih. Jadi perhatian dan perlakuan. Catat. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya. Pernahkah kamu berhasil jatuh cinta pada seseorang yang awalnya hanya kamu kasihanin? Kayak kasihanin gitu ya? Pernah nggak kalau? Enggak, cinta tuh bukan kasihan. Jadi nggak bisa dong. Dengan tulus berarti ya? Iyalah. Lo pernah bang? Yang tadi gue bilang, cinta itu gak bisa dipaksain. Iya, jadi ujung-ujungnya kalau kasihan tuh bukan cinta. Iya. Tapi gue pernah sih. Waduh, lu pernah mulu yang gini-gini. Lu semuanya tuh yang ini pernah ya? Enggak, karena gimana? Ini jujur ya, kayak ini cewek udah gue pahit-pahitin, terus kayak gue udah pacaran sama ini masih nunggu. Jadi kayak gue ya jujur aja lebih ke kasihan, dan ketika gue udah berjalan bareng tapi ya emang nggak bisa nyaman. Karena menurut gue tuh belum bisa mendapatkan hasil ketika belum dicoba bang. Nah perasaan ya udah, sekalinya gue udah ngerasain nih hal buruk buat lo dan buruk buat gue, selanjutnya gue nggak mau kayak gitu. Nah ini kita menjerumus dengan pertanyaan selanjutnya, yang Sky. Mengapa proses mencintai susah dijelaskan dengan logika? Misal kriteria pasangan tidak berlaku lagi apabila sudah jatuh cinta, jatuh hati deh. Nah kalau misal menurut kamu gimana? Kalau kata Agnes Monica, cinta ini nggak ada logika kan? Cinta ini ada logika ya. Gue kalau dengerin itu langsung kotor. Itu joget TikTok kali. Oh iya. Lu dong, lu apa? Enggak, ini alasannya dulu. Oh iya, alasannya dulu. Iya, karena kadang-kadang kalau kita pakai perasaan tuh kadang-kadang hati lebih jalan, logika jadinya nggak jalan gitu. Enggak, ini maksud tuh kayak gini, kamu tuh punya kriteria laki-laki tuh A sampai Z nih. Tapi tiba-tiba kriteria pasangan nggak berlaku lagi gitu ya. Ya karena di saat kita kayak udah cinta tuh kayak semuanya ketutup gitu ya, itu benar. Jadi cinta kayak itu buta. Cinta itu buta, men. Oke, berarti gara-gara cinta itu nutupin semua kriteria, nggak berlaku lagi bagi kamu. Iya, kadang-kadang jadi akhirnya yang buruk kita terima. Makanya kan cinta itu kan sebenarnya penerimaan juga kan. Benar. Masa soal penerimaan. Jangan sekali.
Kalau misalkan menurut lu nih Bang? Kalau pertanyaan kayak gini, gue punya prinsip. Nah, gimana tuh? Prinsip gue tuh kayak gini. Gue kalau udah sayang tanpa karena udah. Ulang apa? Kalau udah sayang tuh tanpa karena. Benar. Jadi Kalau lu bicara tentang ditanya tentang logika itu kalau disatukan dengan karena itu pasti nyambung. Karena gini, logikanya tuh kayak gini karena. Ya makanya itu gue punya prinsip. Gue kalau udah sayang sama seseorang itu tanpa karena. Everything for you. Oke. So sweet. Jadi kayak tapi sebelumnya nih gue mau tanya ya ke kalian, kriteria pasangan deh. Misalkan dari Kak Cindy dulu apa kriteria pasangan? Kriteria pasangan. Pasti setiap orang pasti punya dong. Oh, pasti. Kalau gue sih lebih yang paling pertama mungkin satu frekuensi gitu loh. Maksudnya kayak punya visi dan misi yang sama, sefrekuensi, ngobrolnya nyambung, nyaman. Terus gue suka cowok yang kayak punya apa sih namanya, kayak punya rencana gitu loh. Planning punya planning, buat jadi jelas target gitu. kedepannya. Iya, punya komitmen, punya rencana. Jadi kayak gue nggak bisa tuh sesuatu yang kayak dijalanin aja, nggak bisa. Jadi kayak kita meskipun dalam prosesnya kan nggak tahu gimana ya. Cuma gue tuh kayak orangnya tuh harus apa nih rencananya, kayak lebih gitu sih. Oke. Punya planning. Setuju sih gitu. gue. Kalau misalkan dari Kang Herdi, Untuk kriteria kriteria gue ada pasangan. 2 versi. Yo, ini kayak banyak banget opsinya. Iya, Ya. gila banyak banget Versi nih. yang pas gue fuckboy sama Pas udah tobat. pas Pak Boy dulu gimana sih kalau Kak Boy? Wah, kalau gue jujur terlalu Harus good looking ya. Iya, terlalu berat sih. Terus kan besar kan, lapang dadanya. Oh. Lebih menerima keadaannya. Iya nggak sih? Kalau gue enggak, Harus kalau sabar. untuk fisik itu enggak gue lebih kayak Gue juga ya. tinggi. Oh, lu Kaki suka lebih suka jenjang. cewek yang tinggi. Kalau untuk maaf ya, boobs and butt itu gue enggak terlalu Tapi gitu kan. masa sih kayak cowok kan kayak lebih penting fisik banget gitu. Iya. Intinya gini, Kendall Jenner tau? Nah itu kriteria Yoi. gue. Oh. Ariel Tatum apa Aukarin? Dua-duanya enggak. Kalau Indonesia siapa? Kalau jatuh nih mic gue. Yoi. Harus kedengeran lah. Ini masalah Kendall Jenner. Iya. Yes. Indonesia Dian Sastro. Wah, Kalau kamu siapa? itu lebih cerdas sih kalau gue. Kamu. Gimana bang? Iya. Emang untung udah nikah. Saya pamit. Enggak. Kalau gue apa ya? Gue nggak punya di Indo bahkan di luar juga gue nggak tahu kriteria gue. Iya. Karena gue jujur sih yang mengidam-idamakan fisik itu udah zaman gue Iya. SMA gitu. Itu dia gue bilang kan, gue ada 2 versi kan. Versi gue Iya. lama gue itu, versi yang terbaru gue. Ciptaan Tuhan itu emang sempurna sih. Yoi. Apa tuh? Dia dilahirkan udah cantik. Mau gimana pun Dalam fisik ya, kayak gitu. Dari hati. Termasuk bini gue. Oke. Oh iya. Oh, ini kayaknya agak menusuk gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa aksi cinta yang paling tinggi menurut pengalamanmu? Dari kakak dulu deh. Memaafkan. Aduh, memaafkan. Kalau jawaban cewek agak-agak berat ya. Iya. Karena Arti cinta paling tinggi itu memaafkan, karena memaafkan kan bukan sesuatu hal yang mudah. emang pernah Memaafkan dan menerima gitu. Emang pernah dari pengalamannya ada cowok nih kayak berbuat yang paling brengsek sampai sehingga kakak tuh nggak bisa memaafkan gitu. Enggak. Tapi kalau paling benci deh sama cowok yang apa, paling ilfil deh sama cowok yang kayak gimana tuh? Ini sama cowok yang kang bohong. Jelas tuh pasti. Iya, kang Benar. bohong. Terus yang nggak setia. Itu Wow. sih paling ilfil. Normatif sekali jawabannya. Ada dari Kang Herdi. Tapi Normal lah Referensi, cewek. iya. Ya. kalau ya setiap cewek yang emang gua kenal paling gak suka cowok yang bohong. Benar. Terus kayak cowok juga nggak suka deh kalau cewek yang bohong. Jelas. Ada? Oh itu kayaknya dari hati buat emang sekarang Ada biji yang sekarang cowok suka bohong. Enggak, gitu. ini gue jujur gue sangat Ya percaya. kan? Ada dari lu apa bang? Aksi cinta. Sama, bener banget memaafkan. Hmm. Memaafkan yang namanya kekurangannya dia, memaafkan yang namanya kesalahannya dia, menutupi kekurangannya dia. Wow. Kita saling melengkapi sih intinya. Itu sih Saling aksi melengkapi cinta ya. yang paling Kayak tinggi. love is acceptance gitu. Ya, Wow.
Kalau aksi cinta. Kalau lu dari lu harus nanya. Ya lu dong, lu gimana nih? Menurut lu gimana nih? Kalau gue sih itu sih bener kata lo, acceptance, saya menerima, karena posisi yang paling sulit ketika dewasa itu menerima kalau lo itu jodoh gue gitu. Yeah. Kadang banyak orang yang mikir ketika dia menemukan jodoh ya udah ganti lagi. Tapi lo nggak akan berhenti sampai selamanya kalau lo nggak bisa menerima seseorang itu gitu. Menurut gue sih gitu ya. Karena kayaknya semua orang tuh sebenarnya nggak ada yang pernah bisa cocok, even suami istri. Jadi sebenarnya kita tuh ya nyocok-nyocokin sampai seumur hidup. Makanya kan dibilangnya pernikahan itu kan apa sih, sebenarnya penyesuaian seumur hidup sama pasangan. Karena nggak ada yang macam. Social distancing ya. Gila. Padahal gue belum sih. Oh belum selesai. Gue juga mau tahun ini dong, bisa nggak? Apa nikah? Nikah. Kita doakan. Boleh sih, di sini lagi promo. Oke Melting deh. pot sendal. Thank you banget Ibang, kita bahas tentang percintaan. Habis ini kita ada di part kedua karena biar lebih pendek-pendek, biar kalian bisa menyerapi apa yang kita rasakan. Young Sky. Jadi jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel Gasan Alba, harus. Dan mungkin teman-teman bisa nanya ke gue pertanyaan tentang cinta atau apapun itu. Jadi segitu aja, see you guys. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot